Selamat pagi sahabat Sonora, kami sapa Anda di pagi hari ini dalam talk show bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta. Dan kita akan hadir selama 1 jam di hari Kamis 27 Juni 2024. Kita hadir dari jam 11 pagi sampai jam 12 siang. Semoga hari ini Anda dalam kondisi yang baik, sehat, lancar juga. Segala urusannya, tentu sudah ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan sembari Anda beraktivitas. Kami hadirkan inspirasi untuk Anda 1 jam ke depan. Kita akan membahas atau menghadirkan topik diskusi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kota Yogyakarta. Sekali lagi, di penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kota Yogyakarta. Anda yang ingin bergabung dengan diskusi siang hari ini atau pagi hari ini, Anda bisa menghubungi atau chat WhatsApp kami di 08175483 200. Sekali lagi di 08175483 200. Atau kemudian Anda bisa juga selain mengirimkan chat, Anda bisa kirimkan voice note, boleh di 08175483 200, nomornya sama. Kemudian Anda juga boleh bergabung dengan kami via telepon langsung di 557762. Sekali lagi di 557762. Kemudian Anda juga boleh melalui media sosial kami di Sonora FM Jogja. Bersama dengan saya Victo, sahabat Sonora, pagi hari ini saya mau sapa 2 narasumber saya yang sudah hadir di perbincangan kita. Kita akan ngobrol banyak nanti. Bersama dengan yang pertama, saya sapa dulu Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, ada Ibu Riri Banowati Permanasari SH. Saya menyapanya Bu Riri, selamat pagi. Selamat pagi Mas Vitor. Dan sudah, gimana para Ibu? pendengar Sonora ya. Betul, iya. Sudah sarapan Bu Riri? Sudah. Sudah ya. Menu apa hari ini? Gudeg. Gudeg, mantap ya. Emang the best emang. Iya. Bareng sama Bu Riri nanti kita akan ngobrol. Kemudian di sebelahnya ada PLH Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, ada Pak Okto Nur Arafat, SIP MSI. Pak Okto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Victor dan pendengar Sonora, dan salam Yuda Bramajaya. Salam Yuda Bramajaya. Wah, langsung penjelasannya Pak. Ya. Apa itu? Salam Jadi Yuda itu kan artinya perang. Oh, okay. Brahma itu api, Jaya menang. Jadi perang menang melawan api. Oh. Pantang pulang sebelum padam. Ish, luar biasa. Itu pantang pulang sebelum padam tuh bener-bener diimplementasikan dalam artian semua tuh emang harus padam gitu ya Pak ya? Iya, khususnya api Mas, bukan listrik. Kalau listrik PLN nanti yang datang Mas. Jadi susah Pak. Iya. Jadi kalau umpamanya kita selesai melaksanakan tugas, nanti ada masyarakat yang saking semangatnya itu teriak menyala abangku. Nah, ini repot. Berarti kita harus kerja lagi. Iya, terus habis itu ilmu padi ya. Ya ampun, itu lucu banget. Joknya bapak-bapak ini. Iya, nggak apa-apa. Saya juga ketawa, pertanda saya mulai memasuki usia bapak-bapak. Oke, kita mau bahas soal penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kota Yogyakarta. Nanti bareng sama Ibu Riri dan juga Pak Okto, kita tentu akan ngulik banyak. Sekaligus nanti juga kita pengen tahu bagaimana kondisi di Kota Yogyakarta sendiri kaitannya dengan potensi kebakaran, begitu ya. Nah, sebelum saya ke Bu Riri, saya mau dengan Pak Okto dulu ya, Bu Riri. Nanti Bu Riri juga sampaikan pandangannya bagaimana kaitannya dengan teman-teman DPRD merespon ini. Pak Okto, saya pengen dapat gambaran dong kaitannya sama Kota Yogyakarta dan juga hubungannya dengan risiko atau potensi kebakaran. Mungkin kan biasanya kalau kita bicara ada daerah-daerah tertentu yang mungkin cenderung berpotensi lebih besarnya bencananya soal alam atau banjir misalnya, berpotensi lebih longsor. Nah, kalau kebakaran dan Kota Yogyakarta tuh gambarannya kayak apa, Pak Okto? Ya, jadi kalau bicara tentang kejadian kebakaran di wilayah Kota Yogyakarta, berdasarkan data yang ada pada kami, pemetaan kami dalam 2 tahun terakhir ini ada 2 wilayah yang potensial dengan tingginya angka kebakaran, yakni di wilayah Kemantren atau Kecamatan Umbul Harjo, dan ada di wilayah Kemantren Tegalrejo. Dan secara keseluruhan data yang ada pada kami itu juga menunjukkan bahwasanya angka kejadian kebakaran yang paling tinggi itu selama bertahun-tahun ya. Ini penyebabnya adalah arus
tegangan listrik, jadi konsleting listrik. Oke. Jadi problem kita memang masih pada kesadaran masyarakat untuk memelihara, merawat ataupun mengecek ulang kondisi instalasi kelistrikan yang ada di lingkungan rumahnya. Jadi memang cenderungnya memang korsleting ya? Iya, waktu ya, paling jadi banyak kasus di ya? tahun 2023 itu 33%-nya berkaitan dengan konsleting listrik. Kemudian di bawahnya ini yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, 26% itu karena pembakaran sampah. Karena memang tahun kemarin itu kita benar-benar, dan sekarang juga darurat sampah, dan pembakaran sampah itu ternyata juga tidak hanya berdampak pada polusi lingkungan, tetapi juga pada kebakaran beberapa rumah akibat tidak terkendali atau tidak terawasnya ketika melaksanakan pembakaran. Oke, itu menarik. Nanti tentu kita bahas lebih dalam ya, kaitannya sama konsleting listrik dan juga pembakaran sampah. Saya mau ke Bu Riri dulu. Komisi C DPRD Kota nggih, Ibu. Nah, bagaimana kemudian dengan teman-teman DPRD, terutama kaitannya dengan, kan tentu banyak yang dipikirkan ya Bu ya. Tapi kan ini salah satunya dengan kebakaran atau potensi kebakaran di Kota Yogyakarta. Kacamata dari teman-teman DPRD ada yang perlu di-highlight? Ya, Bu Riri. Dengan banyaknya kebakaran ya di Kota Yogyakarta tadi yang sudah disampaikan ke Pak Okto, kami mendukung, mensupport ya kegiatan dari Damkarmat ya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, untuk melakukan edukasi. Jadi sosialisasi ya, baik di masyarakat, di sekolah-sekolah. Anak-anak TK pun datang juga ke ini ya Pak ya, ke posko yang ada di Balai Kota. Kemudian Redcar juga. Redcar kan sudah dibentuk tuh, relawan kebakaran. Itu tingkat kampung ya Pak ya? Apa tingkat kelurahan? Jadi target nasional itu sebenarnya satu desa kelurahan itu 10 relawan pemadam kebakaran. Tapi kami di Kota Yogyakarta mengembangkan 1 RW 1 Redcar. Oh gitu. Jadi kalau secara nasional itu tadi 10 ya Pak Okto ya? 10, satu desa kelurahan. 10. Jadi yang saat ini kondisi terkini ada 715 relawan pemadam kebakaran di Kota Yogyakarta. Oke. Jadi kalau secara perbandingan cukupkah Pak Okto dengan kondisi relawan itu banding wilayah kota? Iya, jadi Kota Yogyakarta ini kami melihat sebagai sebuah kota relawan ya. Jadi kerelawanan masyarakat itu sangat tinggi, tetapi memang di sisi lain yang harus kita tingkatkan adalah kompetensi atau kemampuan mereka. Jadi jangan sampai ketika kejadian kebakaran banyak orang yang ada di situ tapi nggak ngapa-ngapain. Nah makanya seperti relawan pemadam kebakaran atau di Satpol PP itu ada Sarlin Mas Krisna, Kurangi Risiko Bencana, itu akan sinergi kolaborasi siapa mengerjakan apa, sehingga ketika ada kejadian kebakaran di lapangan mereka bisa bergerak melaksanakan penanganan dini sebelum nanti mobil pemadam kebakaran dan pasukan datang. Bu Riri? Ya, tidak hanya itu aja ya. Jadi tidak hanya sosialisasi atau edukasi baik di sekolahan, terutama sekolah-sekolah negeri ya. Betul. Jadi adalah kegiatan dari Damkarmat itu. Kemudian terkait anggaran juga. Nah, kalau anggaran di tahun ini nih di perubahan kami kemarin sudah bahas ya Pak Okto, itu ada penambahan untuk membeli pakaian lengkap untuk sarang tawon. Jadi APD sarang tawon ya. APD untuk bahasanya itu agak ngeri-ngeri sedap Mas. Apa? OTT. Apa tuh? Operasi tangkap tawon. Ya, jadi gimana kalau OT tahu Pak, biar nggak terlalu OTT banget gitu kayaknya. OT tahu gitu. Jadi sebenarnya Damkarmat ini tidak hanya memadamkan api, juga penyelamatan. Salah satunya itu sarang tawon. Ternyata operasi OTT-nya yang katanya Pak Okto ini memang cukup banyak di Kota Jogja. Makanya perlu membeli perlengkapan lagi, dan ini sudah dianggarkan di perubahan 2024. Itu salah satu dukungan dari Komisi C. Tapi secara umum dan keseluruhan dukungan penuh ya Bu, untuk terutama untuk keselamatan warga juga kan ya. Terus di tahun 2024 ini juga sudah dianggarkan untuk pemasangan hidran kering di daerah Keparakan. Nah, itu ada juga, itu anggarannya kurang lebih 1,8 miliar. Dan di 2023 kemarin juga sudah dibuat hidran kering juga di wilayah Brontokusuman ya, Morgan. Nah, sudah ada. Jadi setiap tahun selalu ada dianggarkan untuk
pemasangan hidran kering. Itu sebenarnya masih cukup banyak ya, karena permintaan dari masyarakat itu banyak terkait hidran kering. Dan memang itu yang paling penting karena wilayah kota kan padat sekali ya. Padat sekali. Misalnya kalau ada kebakaran, akses mobil itu kan susah damkar. Nah itu perlunya dipasangnya hidran kering itu. Seperti itu. Oke, kita mau break dulu. Nanti di segmen selanjutnya saya kembali lagi bersama dengan dua orang narasumber saya, ada Bu Riri dan juga Pak Okto, kaitannya dengan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kota Yogyakarta. Ini menarik karena kemudian melihat demografi dan kondisi dari Kota Yogyakarta sendiri yang cukup padat. Tadi Pak Okto sempat singgung sedikit, lebih banyak munculnya atau timbulnya kebakaran itu korsleting listrik. Nanti kita akan bahas itu juga lebih dalam. Anda bisa bergabung bersama dengan kami, silahkan di 08175483 200 untuk WhatsApp. Anda bisa berkirim chat, bertanya, diskusi, ngobrol, cerita, sharing. Curhat ya boleh, kalau curhat tanggal 27 biasanya banyak yang curhat. 27, 28, 29, 30 tuh banyak yang curhat. Atau Anda juga bisa bergabung melalui telepon kami di 557762. Nanti kami kembali setelah komersial break berikut ini. Sonora FM 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Kita dalam diskusi atau obrolan terkait dengan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kota Yogyakarta. Saya bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, ada Bu Riri Banowati Permanasari SH, dan juga PLH Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, Pak Okto Nur Arafat SIP MSI. Nah, ini kalau khusus Pak Okto, slogannya atau jargonnya tuh bukan menyala abangku ya, ini padam abangku gitu harusnya. Ya. Jadi kalau menyala terus repot juga mereka nanti ya. Baik, kita mau ke pembahasan yang di segmen kedua ini. Saya mau ke Bu Riri dulu. Bu Riri kan tadi sempat disinggung terkait dengan bagaimana kemudian banyak request atau permintaan masyarakat terkait dengan kesediaan alat mungkin ya, terus kemudian APD atau kemudian tadi sempat disinggung juga hidran begitu ya. Sejauh kemudian turun di masyarakat, ketemu, ngobrol itu, kalau dari sudut pandang beliau-beliau di masyarakat itu, teman-teman DPRD menyerap ceritanya itu cukup aware-kah atau cukup mengertikah terkait potensi kebakaran, Bu Riri? Saya pengen tahu kondisi masyarakat Jogja tuh apakah cukup teredukasi juga gitu? Ya cukup ya, malah mereka itu terakhir kemarin sosialisasi di Kementerian Keraton. Terakhir mereka mengatakan, Bu bisa nggak ya kalau setiap penduduk dikasih apar? Oh, oke. Penduduk dikasih apar. Nah, itu kan juga cukup banyak ya. Nah sekarang ini hanya setingkat RW ya Pak ya. Setingkat RW. Satu RW, satu apar. Memang RW kan luas. RW itu ada beberapa RT. Kalau kebakaran di sini begitu nyampe di RW RT lain udah keburu banyak kan. Apinya udah terlanjur besar. Jadi mereka mengatakan, bisa tidak kami mendapatkan apar satu kakak gitu. Itu salah satunya. Dan mereka juga senang pada saat damkar turun ke wilayah untuk melakukan sosialisasi atau edukasi bagaimana caranya memadamkan api, terutama untuk ibu-ibu ya yang ada di dapur ya, biasanya kan dari kompor ya. Nah itu memang tidak boleh panik. Nah itu diajarkan di sana, begitu. Jadi sebenarnya masyarakat itu juga kalau misalnya ada sosialisasi itu tidak hanya dari damkar saja ya, dari OPD yang lain itu mereka sangat antusias. Gitu. Jadi setidaknya dengan apa namanya kayak permintaan satu apar satu kakak itu setidaknya mereka tahulah itu penting ya. Itu benar, edukasinya berarti sampai gitu loh Bu. Iya sampai segitu. Ya, jadi tidak hanya itu saja ya, kami juga mendorong dari pemerintah kota juga. Sekarang kan ini poskonya kan baru 2 ya Pak ya. Satu yang di Balai Kota, satunya yang di Pos Mojo. Oh iya, betul. Pos Mojo. Dan yang di tengah-tengah ini belum nih. Maksudnya itu wilayah Jogja Tengah itu kan belum ada. Kalau bisa ke depannya dibuatlah atau didirikanlah
pos ya. Pos lagi yang ketiga untuk apa namanya Pak? Menyiapkan, bukan menjangkau, menyiapkan bila ada kebakaran di wilayah tengah. Kalau yang Mojo itu kan untuk wilayah utara. Ya betul. Kalau yang di Balai Kota itu kan wilayah selatan. Walaupun sebenarnya respon time-nya sudah cukup ya Pak ya. Sebenarnya seperti itu. Tapi alangkah baiknya di wilayah tengah, di Jogja Tengah. Karena untuk apa namanya? Keraton itu kan salah satu sumbu filosofi ya. Nah, itu kan perlu dijaga juga. Betul. Ya. Oke, saya jadi pernah ingat minta tolong sama yang di Balai Kota Pak Okto. Suruh ngambilin biawak masuk rumah. Ke kos saya loh itu. Ngapain biawak itu? Serem juga dia tiba-tiba muncul. Entah dari mana, saya nggak tahu. Tapi itu pas musim hujan. Musim hujan juga potensinya banyak sih, binatang, hewan dan lain-lain. Saya ke Pak Okto. Saya balik ke demografinya Jogja Pak, atau geografinya, permukiman, perumahan padat, terus kemudian potensi tertingginya tadi secara data adalah korsleting. Apa yang jadi penyebab paling besar Pak? Dalam artian korsletingnya sendiri itu kan bisa macam-macam ya, bisa kondisi kabelnya, bisa kemudian penggunaan yang tidak sesuai, atau kemudian ada hal-hal lain. Nah, terpetakan juga nggak Pak Okto apa yang jadi resiko paling besar dengan kondisi Jogja? Ya, jadi saya balik ke apa yang disampaikan oleh Bu Riri tadi ya. Jadi yang pertama tadi Bu Riri cerita tentang jaringan hidran kering. Apa sih itu jaringan hidran kering? Jadi itu adalah jaringan bawah tanah yang buat oleh pemerintah Kota Yogyakarta, dan salah satu inovasi pemerintah Kota Yogyakarta setelah kita melakukan pemetaan daerah-daerah yang padat penduduk dan susah dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran. Sehingga ketika terjadi kebakaran, sebenarnya kalau punya duit banyak pengennya bukan hidran kering tapi hidran aktif. Ketika terjadi kebakaran bisa langsung ada bak tandon airnya, bisa ada pompanya dihidupkan, masyarakat yang sudah kita latih bisa langsung menyemprotkan sendiri. Tapi ini kan masih harus nunggu mobil pemadam kebakaran datang kemudian melakukan operasi penyemprotan, pemadaman dibantu oleh masyarakat yang sudah kita latih di wilayah tersebut. Nah, ketika kemudian kita sudah petakan kondisi masyarakat, khususnya daerah-daerah padat, yang kedua sebenarnya kita juga berharap kesadaran masyarakat terkait dengan kualitas sistem instalasi yang ada di lingkungan rumahnya. Kan kita banyak ya sering melihat beli kabel karena kebutuhannya banyak ya kualitasnya yang murah aja, atau kalau ibu-ibu biasanya ini stop kontaknya lucu, ini warnanya pink, nah udah nggak lihat lagi kualitasnya. Kabel juga seperti itu. Kemudian kesulitan kita juga karena kalau kita ngelihat dari aspek arsitektur kita, kalau sekarang industrial itu sebenarnya lebih memudahkan. Kalau industrial kan semuanya kelihatan di luar kabel dan sebagainya. Sementara di lingkungan masyarakat kita masih tertutup plafon. Kita nggak tahu apakah itu kabel-kabel dimakan oleh tikus ataupun sudah aus dan sebagainya. Mau ganti juga susah. Jadi kabel atau instalasi listrik itu memiliki masa kadaluarsa juga, kualitasnya mungkin menurun. Yang kedua, sering tidak tertutup atau tercover dengan perangkat yang memungkinkan itu kemudian bisa terlindungi dari tikus ataupun aus, sehingga kadang-kadang kalau sudah ngelupas bisa terjadi konsleting. Nah, konsleting tidak harus kemudian kadang-kadang listrik padam, tetapi bisa menimbulkan percikan atau aspek yang lain. Mungkin pernah viral, lupa ketika meninggalkan peralatan listrik masih ada di rumah, stop kontak yang nancap, kemudian ada cas HP, kemudian ada setrikaan atau kemudian kipas angin yang masih menyala, dan itu karena beban yang berat di satu titik, kadang-kadang juga percikan menimbulkan nyala api di situ. Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang kita tidak sadari. Maka salah satu aware-nya ketika masyarakat menyiapkan APAR sebenarnya lebih dari itu adalah bagaimana kita menyiapkan kondisi lingkungan rumah kita itu terpetakan potensi kebakarannya, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mencegah. Salah satu contoh juga kaitan dengan poin ketiga atau keempat ya, yang sering terjadi penyebab kejadian kebakaran adalah kebocoran gas. Jadi gas itu sering kita tidak menyadari ketika kita memberi regulator. Yang penting bisa nutup aja lah. Yang penting nancep. Masalah nanti nancepnya nggak kuat diganjal pakai batako atau apa. Nah, padahal itu kemudian menimbulkan resiko kebocoran yang ketika kita nyalakan listrik itu bisa kemudian terjadi ledakan dan mengakibatkan terjadinya
konsleting dan kebakaran. Oke. Saya kok nangkepnya gini ya Pak Okto. Akhirnya justru faktor-faktor atau kemudian pemicunya yang dekat-dekat sama kita ya. Iya. Kayak misalnya listrik, charger nggak dicopot, setrika, masak itu kan tiap hari ya. Terus itu kemudian kelupaan karena kita tiap hari melakukan, kita tidak aware dengan hal tersebut. Iya, jatuhnya jatuhnya sambil lalu. Kadang-kadang beberapa kejadian itu ini tadi apa? Mas, kenapa? Wow, jangan lali. Nah, jadi ngangetin sayur atau masak sayur ditinggal pergi, nggak tahu di rumah sampai api sudah menyala di kompor karena sayurannya udah habis sudah. Iya. Pancinya yang kebakar ya. Itu nggak jadi jangan itu berarti ya. Jadi bakar rumah. Aduh, bahaya juga. Oke, jadi di segmen ini kita perlu kemudian untuk waspada ya. Aktivitas-aktivitas sekitar kita tuh kadang karena sering dilakukan jadi terlewat kewaspadaannya, bisa agak lengah begitu ya. Makanya penting untuk kemudian tadi Pak Okto sampaikan memetakan potensi kebakaran dan juga hal-hal yang perlu diantisipasi selalu begitu, dicek. Kemudian tadi misalnya melibatkan banyak kabel atau instalasi listrik ya, cari kabel yang berkualitas, atau kemudian kalau udah kelihatan ada yang kropos-kropos atau kemudian ada yang ngelupas ya diganti. Ya, nah biasanya kalau masyarakat kan masih bisa dilakban Bu. Iya. Itu bahaya juga nggak sih Pak Okto dilakban tuh? Kan kesannya udah nutup aja gitu. Iya, tetap harus kita lihat kondisi kualitas kabel itu sendiri, terus kemudian juga kualitas lakbannya seperti apa. Termasuk mungkin saya tidak menyebut merek, jadi bagaimana kemudian stop kontak ataupun peralatan untuk instalasi listrik itu juga tentunya harus lihat kualitas juga. Betul. Oke, Bu Riri ada yang mau disampaikan juga? Ya, tadi selain hidran kering yang disampaikan ke Pak Okto, nah kami juga mendorong pemerintah kota khususnya di Damkar ya, karena kan ini anggarannya ada di Damkarmat untuk menambah tandon air. Tandon air, oke. Tandon air itu kan gunanya bila ada kebakaran di wilayah tersebut, jadi tidak harus jauh-jauh ngambil air. Bila kan sudah habis nih, misalnya ada tandon air yang sudah disiapkan. Salah satu contoh, misalnya tandon air yang kemarin baru dibangun di SD Pujo Kusuma. Nah, kemudian tandon air ada juga di daerah alun-alun. Alun itu ada juga di pojok. Kemudian ada lagi tandon air di kolam renang ya Pak. Ya, jadi ada 15 titik tandon air yang kita bangun di lingkungan Kota Yogyakarta ini, terutama di fasilitas publik yang itu bisa dijangkau oleh mobil pemadam dengan gampang untuk mencari sumber air ketika kejadian kebakaran. Rata-rata di pinggir jalan itu ya, dekat, nggak jauh dari jalan. Jadi kalau misalnya ada bak besar itu di jalan, itu tandon air. Terlihat dan terakses dengan mudah gitu ya, posisinya ya. Di bawah sih sebenarnya. Di bawah ya. Oke. Itu warga bisa lihat nggak? Misalnya di tandon gitu bisa nggak? Iya, kadang-kadang kalau yang nggak juga nggak tahu kalau itu tandon air punya Damkar. Cuma ada tulisan kok. Ada tulisan termasuk peringatan bagi warga masyarakat untuk tidak menggunakan air ataupun menggunakan fasilitas tandon air itu tanpa seizin Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Karena beberapa waktu yang lalu itu pernah kejadian, jadi tandon air dikira tidak bisa dimanfaatkan ketika mereka bongkar tutupnya, padahal itu kita kunci, kemudian dipakai untuk ternak lele. Nah, ketika kita melakukan pemeliharaan ataupun kemudian itu kan tiap tahun kita cek ya apakah bocor atau tidak, kemudian apakah airnya ngalir sesuai dengan itu kan air PDAM juga, air bersih juga, airnya juga tidak keruh dan sebagainya, tidak terjadi hal-hal di dalam tandon itu yang kemudian membahayakan ketika kita akan gunakan. Nah, tetapi ketika kemudian kita pelihara, kita mau ambil, Pak ganti rugi dulu Pak, ini lelenya belum waktunya kami panen. Nah, jadi kesalahan yang bersangkutan yang kita harapkan nanti masyarakat yang lain juga sadar untuk tidak memanfaatkan tandon itu karena itu untuk kepentingan kedaruratan. Iya. Saya mau dong talk show sama yang ini nemuin lele pertama kali. Itu pasti lucu banget itu. Loh kok lele? Oke, baik. Artinya adalah sahabat Sonora yang mendengarkan bahwa kemudian
hal-hal yang kaitannya dengan mendukung upaya penanggulangan bencana ya, ada kebakaran, kemudian kaitannya dengan penyelamatan juga, atau fasilitas yang sudah dibangun itu dirawat bersama. Dalam artian kalau itu nanti kita nggak pernah tahu potensinya muncul kapan, jadi setidaknya dan sebaiknya kita siap. Jadi ketika ada tandon ya dijaga, dirawat, jangan dialihfungsikan, atau kemudian toh itu nanti juga kembali manfaatnya ke masyarakat juga ya, Bu Riri ya. Tidak hanya tandon Mas, jadi termasuk bok hidran yang sudah dibangun oleh Dinas Damkar Mat. Jadi di bawah itu kan sudah ada instalasi jaringan hidran kering. Kemudian itu terhubung dengan bok hidran, yang di bok hidran ini sudah ada selang termasuk noselnya. Ya. Kadang-kadang ada selang, ada nosel itu yang untuk yang digulung itu bukan yang digulung. Jadi itu juga mohon masyarakat juga ikut merawat, memelihara, mengawasi. Karena kalau kejadian kebakaran kemudian ternyata tinggal boknya saja, nggak ada selangnya. Iya, Ya. Pakai selang biasa nggak bisa ya, selang Pak? Biasa juga tidak bisa. Nggak kuat. Itu saya pernah coba tuh, semprotannya lumayan loh itu. Luar biasa, bisa terbang saya pegang itu. Oke, kita break. Nanti kami hadir kembali di segmen selanjutnya ke Bu Riri dan juga ke Pak Okto. Nanti saya mau lebih menekankan ke bagaimana kemudian edukasinya ke masyarakat, apa yang sudah dilakukan. Terus kemudian bagaimana sih arah kemudian sosialisasinya, apakah menjangkau misalnya teman-teman yang mau jadi relawan saja atau sudah dewasa, atau bahkan ke anak-anak juga. Itu juga menarik karena seperti cerita-cerita sebelumnya, kalau anak-anak tuh lebih gampang tertanam ya biasanya. Jadi mereka kalau ketemu sama sesuatu tuh ingetnya cepat gitu. Nanti saya mau lihat atau kita mau sama-sama belajar bentuk edukasinya seperti apa. Kita break dulu, nanti kami kembali di 97,4 Sonora FM Yogyakarta dalam Talkshow Radio DPRD Kota Yogyakarta, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kota Yogyakarta. Kami kembali sahabat Sonora dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kota Yogyakarta di hari Kamis 27 Juni 2024 pukul 11 pagi hingga 12 siang. Saya bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, ada Bu Riri Banowati Permanasari SH, dan PLH Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, Pak Okto Nur Arafat SIP MSI. Kita tadi segmen 1 dan 2 kita belajar banyak ya soal bagaimana kemudian ada fasilitas-fasilitas yang disediakan juga oleh pemerintah untuk dijaga dan dirawat, karena nanti kembalinya juga manfaatnya untuk masyarakat ketika terjadi hal-hal yang darurat begitu, baik kaitannya banyak ya, kedaruratan, ada kebakaran, ada kemudian yang lain juga, dan sama-sama merawat dan menjaga itu juga penting begitu. Nah, di segmen ini saya mau ngobrol atau kita bicara soal, kan kalau kemudian semuanya dibebankan dan bergantung pada teman-teman damkar gitu ya, pastikan juga nggak cukup ya. Nah, perlu kemudian peran serta masyarakat. Tapi kan masyarakat juga perlu dibekali skill ya Pak Okto ya. Nah, bentuk sosialisasi edukasinya itu selain kemudian salah satunya tadi sempat disinggung ada pengkaderan juga ya untuk teman-teman yang ini damkar dan lain-lain, itu apa Pak Okto? Ya, jadi yang pertama mulai sejak dini anak-anak dikenalkan terkait dengan potensi kebakaran dan cara menangani. Jadi anak-anak, biasanya anak-anak TK ini kan ada program mereka seperti outbound ya, datang ke damkar, outing untuk kemudian belajar mengenai potensi kebakaran itu apa sih di lingkungan rumah. Jadi mereka juga bisa mengingatkan ibunya, Bu, masaknya jangan lupa, seperti itu. Kemudian juga jangan main api, seperti itu. Jangan main korek sembarangan. Bapak kalau ngerokok di luar rumah, jangan di rumah, nanti sambil tidur apalagi nanti kena kasur bisa kebakar. Nah, anak-anak juga kita sampaikan himbauan untuk kemudian bisa mengingatkan orang lain. Jadi menjadi kader-kader kita untuk menjadi pengingat di lingkungan rumah dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, kita juga ada program namanya Damkarmat Go to School. Jadi datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi edukasi terkait hal yang sama. Ini untuk tingkat yang lebih tinggi, SD, SMP itu juga kita lakukan. Kalau untuk yang SMA dan perguruan tinggi, kita bergabung dengan Saka Bayangkara untuk melakukan edukasi terkait dengan bahaya kebakaran bersama juga dengan teman-teman dari Polresta. Kemudian untuk masyarakat, ini tadi terutama kita memetakan juga sebenarnya bahaya kebakaran yang sering terjadi apa sih, maunya
kuliner, apakah itu masak di rumah atau warung-warung makan, maka kemudian kita sosialisasikan di situ. Untuk bangunan gedung dan yang lainnya, kita melakukan edukasi dalam bentuk seperti hari ini ada kita mengumpulkan fire safety management, manajer di hotel yang bertanggung jawab terhadap keamanan dari bahaya kebakaran di hotel. Untuk kemudian kita edukasi berkaitan dengan sistem proteksi kebakaran gedung. Harus seperti apa sih, harus dicek. Maka kita kemudian juga ada namanya Siprotek Award. Bagi gedung-gedung yang hasil inspeksinya bagus, kita berikan penghargaan agar ini memotivasi bagi gedung-gedung yang lainnya. Sehingga kebakaran ini kan hal yang belum tentu terjadi. Tapi ketika terjadi kebakaran, kita bisa jadi satu, harta, kedua, nyawa, yang ketiga, citra juga, citra dari hotel tersebut. Ini. Kemudian di luar itu edukasi ke masyarakat, kita menyiapkan tadi ada relawan pemadam kebakaran. 77 personel yang ada di Damkarmat Kota Yogyakarta saat ini akan sangat terbantu ketika ada relawan pemadam kebakaran yang di lapangan ini juga siap untuk mengkondisikan, melakukan pemadaman awal ketika terjadi kebakaran. Oleh karenanya relawan pemadam kebakaran ini samping kita berikan pelatihan, yang kedua juga kita piketkan di pos Mako Damkar Balai Kota untuk membantu ketika terjadi kebakaran. Dan yang ketiga, tahun kemarin kita juga menyelenggarakan namanya Red Car Skill Kompetisi. Jadi kita lombakan 14 kecamatan, 14 kementerian ini, apakah yang kita latihkan, apakah yang kita edukasi ke mereka itu benar-benar mereka pahami dan mereka bisa melakukannya. Dan ternyata dari 14 kecamatan itu luar biasa. Jadi kalau awal kita melakukan bukaan rekrutmen untuk Red Car ini, yang datang mohon maaf para senior kita. Jadi yang mungkin sudah tidak punya aktivitas, ngapain? Mending jadi relawan pemadam kebakaran aja. Tapi begitu ada skill kompetisi ini, anak-anak muda banyak yang terlibat untuk bergabung dengan relawan pemadam kebakaran. Inilah upaya yang kita lakukan dengan keterbatasan tadi wilayah manajemen kebakaran, kita hanya punya pos Damkar, Mojo dan Balai Kota. Nah, kita berharap masyarakat juga aware terkait dengan pencegahan maupun penanggulangan kebakaran. Saya beralih ke Bu Riri. Untuk kemudian sosialisasi juga kah begitu kaitannya dengan keselamatan dan juga kebakaran dari sudut pandang teman-teman DPRD? Pada saat Damkarmat mengadakan sosialisasi juga melibatkan kami. Kami dari Komisi C itu diundang. Jadi nanti yang datang itu anggota, gantian lah siapa yang memang waktunya kosong hadir untuk mengikuti sosialisasi itu. Di situ juga kami mendapat masukan banyak dari masyarakat Jadi tidak hanya informasi dari Damkar, tapi langsung ke masyarakat. Dan ada juga yang menarik. Jadi Damkar ini tidak hanya sosialisasi kan di sekolah-sekolah, tapi di kementerian juga. Itu yang diundang tuh ibu-ibu, bisa juga PKK, bisa juga pelaku UMKM di wilayah. Karena kan mereka banyak bersentuhan dengan kompor sebenarnya masak terus masak terus. Nah itu mereka juga diundang. Dan kami juga sangat support apapun kegiatan dari Damkarmat. Jadi tidak hanya kegiatan sosialisasi, juga terkait pembelian apa kemarin Pak mobil mobil, terus mobil juga motor. Jadi motor apa namanya motor si Cakra. Nah, sigap cepat atasi kebakaran. Motor itu juga mungkin belum banyak di DIY belum ada kali Pak baru ada di Kota Jogja. Memang belum pernah dipakai, mudah-mudahan tidak terpakai tapi minimal dari Damkarmat itu sudah siap mengantisipasi bila ada kebakaran mobil. Itu khusus untuk mobil sebenarnya. Bila ada kebakaran mobil di jalan, nanti ini yang meluncur itu motor. Mungkin Pak Okto bisa menjelaskan. Pak Okto, bentuknya motor ya? Iya, jadi ini adopsi ataupun replikasi dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di Damkar DKI maupun Damkar Surabaya. Jadi kalau di Surabaya itu ada walang katung untuk menangani kebakaran mobil, karena biasanya ketika terjadi kebakaran mobil, masyarakat ataupun kendaraan-kendaraan yang lewat biasanya takut ini terjadi ledakan tangki BBM-nya atau seperti sehingga banyak yang putar balik. Nah, kondisi kredit di jalanan seperti ini, apalagi nanti kalau pas kebetulan musim liburan atau weekend, ini kadang-kadang menyulitkan mobil pemadam untuk lewat. Meskipun berdasarkan undang-undang itu mobil pemadam kan nomor 1 tapi kadang-kadang dengan kondisi yang ada, ini manuvernya
sulit, sehingga kita kembangkan saat ini masing-masing pos, yakni Pos Mojo dan Mako Induk Balai Kota ini masing-masing ada 1 motor untuk bisa melakukan operasi pemadaman. Ya memang belum kita gunakan untuk operasi pemadaman, mudah-mudahan tidak. Tapi selama ini sudah digunakan teman-teman untuk sosialisasi edukasi. Salah satunya adalah bagaimana memahamkan masyarakat juga. Ini loh, kita punya motor pemadam, sehingga kalau di jalan itu undang-undang lalu lintasnya memang menyebutkan mobil pemadam. Tapi motor ini juga bagian dari sarana prasarana kita dalam rangka melaksanakan operasi pemadaman. Jadi mohon bisa diprioritaskan ketika ada di jalan. Dan tentu pasti ada sirinenya juga, masih ada ininya. Jadi, ya. Kalau nggak menyala ya berarti bukan kondisi darurat. Oke. Nah itu penting juga untuk dipahami ya, sahabat Sonora. Bagaimana kemudian untuk ketika ada sirine bunyi dari teman-teman damkar itu menjadi prioritas juga untuk diberikan jalan, karena aksesnya perlu penanganan yang cepat juga begitu. Dan informasi juga tadi ada motor. Nah, udah ada namanya belum Pak? Cakra tadi. Si Cakra. Ya, sigap cepat atasi kebakaran. Luar biasa. Itu yang berangkat 1 berarti Pak, atau berapa orang? Ya, 1 sebagai pembuka awal. Jadi nanti di belakangnya hanya 1 motor, 1 personel yang memang sudah terlatih untuk itu. Oke. Jadi di belakangnya nanti masih ada mobil pemadam kebakaran juga akan menyusul. Jadi ketika penanganan dini seperti itu. Tapi sebenarnya kami juga berharap bahwasanya di Kota Yogyakarta ini kan tadi kalau Bu Riri menyampaikan saat masyarakat pengen 1 rumah ada 1 apar. Kita juga melihat potensi yang lain. Jadi ruko-ruko ataupun toko yang ada di pinggir-pinggir jalan ini, saya yakin banyak yang belum memiliki apar. Jadi apar itu kan murah sebenarnya, hanya 300 ribuan, tetapi bisa kita pakai mungkin 2-3 tahun asalkan penempatannya benar dan bisa kita cek setiap saat apakah tekanannya juga memenuhi syarat atau tidak. Sehingga ketika terjadi kebakaran, mohon mari kita menjadi orang yang bisa migunani tumraping lihan ini loh, bisa menolong orang lain. Gunakan apar kita untuk melakukan pemadaman terhadap kejadian kebakaran, tentunya bagi mereka yang sudah memang terlatih. Jangan sampai ini kok ditekan-tekan nggak bisa keluar. Oh ternyata kancingnya lupa dicabut atau kemudian tidak menggunakan APD. Jadi kalau memang awal dan kondisinya membahayakan, tetap silahkan telepon ke 587 101, itu nomor teleponnya Damkar Mat Kota Yogyakarta. Oke. Baik, udah lengkap loh informasinya. Tapi nanti kita akan ulang lagi biar lebih mantap ya di segmen terakhir kita setelah ini, karena nanti siapa tahu Anda perlu simpan juga nomornya supaya nanti bisa juga untuk bila ada kondisi darurat begitu ya. Dan pertanyaan terakhir sebelum penutup, teman-teman damkar kota itu berkekuatan berapa Pak? Iya, ada 77 personel di pasukan. Di luar itu ada 27 personel non pasukan yang di administratif, tetapi mereka bisa kita berdayakan. Kita sudah latih juga mereka untuk membantu ketika kejadian kebakaran. Jadi pernah ada satu kejadian kebakaran di Jalan Lowanu, itu pabrik mebel yang cukup besar. Dan karena personel kita terbatas di lapangan dan butuh dukungan lagi mobil pemadam untuk luncuran, karena untuk air ini kan kita bisa suplai 1 dari tandon air, 1 dari mobil tangki yang lain yang datang luncuran ke lokasi. Ya kita siapkan, jadi teman-teman tuh berbaju batik, kemudian naik ke mobil pemadam, nyetiri karena memang memiliki kemampuan untuk itu ya. Kemudian sampai di lokasi bergantian dengan teman-teman berjibaku, bergantian APD untuk melakukan operasi pemadaman. Keren. Oke. Tentu mereka sudah punya skill dan juga ininya ya. Basicnya lah. Iya, harus memiliki kemampuan paling tidak pendidikan dasar pemadam kebakaran. Oke, baik. Kita break dulu, nanti di segmen terakhir kami akan simpulkan juga nanti, sekaligus ada himbauan yang nanti ingin disampaikan sama kedua narasumber kita, ada Bu Riri dan juga Mas atau Pak Okto. Kita break, nanti kami kembali setelah komersial break berikut ini. Kami kembali di 97,4 Sonora FM Yogyakarta di segmen terakhir perbincangan. Saya bersama dengan dua narasumber yang hadir di siang hari ini. Ada Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Ibu Riri Banowati Permanasari SH, dan PLH Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Pak Okto Nur Arafat SIP MSI. Saya ke Bu Riri dulu sebelum nanti kita ke kesimpulan berdua begitu. Bu Riri, apakah kemudian DPRD juga mungkin bisa lebih dimantapkan lagi kaitannya dengan dukungan terhadap teman-teman kaitannya dengan kebakaran, kemudian ada juga penyelamatan di Kota Yogyakarta. Ini kan juga
jadi kebutuhan masyarakat juga. Apalagi kondisinya adalah Yogyakarta itu jadi tujuan destinasi wisata juga. Siapapun bisa masuk ke Jogja. Kalau lagi rame-ramenya kan potensi otomatis makin tinggi ya. Bagaimana dengan dukungan teman-teman DPRD, Bu Riri? Ya, terima kasih. Nah, salah satu dukungan tadi yang disebutkan Mas Vito untuk Malioboro ya, apalagi kalau lagi liburan. Jadi kemarin dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengusulkan untuk di anggaran perubahan ini membentuk Bergodo Patigeni ya Pak ya. Bergodo Patigeni untuk wilayah Malioboro. Dan itu nanti bukan peserta, anggotanya adalah Jogoboro yang ada di wilayah Malioboro, dan itu kami setujui terkait anggarannya. Karena itu nanti ada pelatihan dan lain sebagainya ya. Kemudian kami juga memberikan informasi nih ke masyarakat bila ada warga yang membutuhkan sosialisasi atau edukasi gimana nih caranya memadamkan api, misalnya baik dari kompor dan lain sebagainya, itu bisa mengundang damkar dan itu gratis gitu loh. Jadi difasilitasi. Cuma memang dilihat dulu jadwalnya. Biasanya kan yang mengundang itu banyak ya. Bener. Nah, lihat jadwalnya kapan yang kosong. Jadi manfaatkanlah kegiatan yang ada di damkar. Iya. Oke, baik. Nanti saya kembali lagi ke Bu Riri kita untuk kesimpulan. Tapi ada satu pertanyaan yang masuk, Pak Okto. Ini ada dari Bu Dina di Kota Yogyakarta. Wah, warga sendiri ini. Pak Okto, bagaimana dengan tadi yang sempat dibahas soal pembakaran sampah? Nah, ini juga potensinya cukup tinggi, apalagi ketika setelah membakar tuh ditinggal. Ya kan biasanya kan kalau bakar emang benar-benar ditinggal ya. Dan ini juga merupakan potensi terjadinya kebakaran. Nah, sejauh apa kemudian edukasi ke masyarakat supaya paham dan tidak berulang lagi soal membakar sampah ini, Bu Dina? Terima kasih Bu Dina. Pak Okto. Iya, jadi sebenarnya kalau di ketentuan Perda itu membakar sampah itu harus sesuai dengan ketentuan teknis ya. Dan memang sampai saat ini kita belum mendapatkan bagaimana sih alat pembakar sampah atau insinerator yang mumpuni untuk wilayah Kota Yogyakarta tanpa menimbulkan dampak lingkungan. Nah, sebenarnya kalau tadi disampaikan itu bakar sampah terus ditinggal, sebenarnya yang lain-lain juga jangan ditinggal. Seperti ketika masak tadi itu jangan sampai lupa, menyetrika sampai lupa, kemudian ngerokok sampai ketiduran dan sebagainya. Jadi bahaya-bahaya itu tetap mari kita cegah, mari kita saling mengingatkan sehingga kebakaran ataupun potensi kebakaran bisa dihindari, termasuk yang mungkin saya tadi kelupaan belum kita sampaikan terkait dengan jalur evakuasi. Jadi kalau umpamanya satu tempat kejadian kebakaran, saya harus lari kemana ya? Ini kan harus kita petakan juga. Jadi kalau saya atau kita berada di satu tempat, apakah di sini itu safety? Apakah ada kemudian peralatan pemadam kebakaran? Kalau umpamanya terjadi kebakaran, saya larinya jalur mana? Ini teman-teman BPBD Kota Yogyakarta juga sudah menyiapkan sebenarnya. Tetapi alangkah baiknya ketika kita berada di satu tempat, di lingkungan rumah kita sendiri, kita juga bisa menyiapkan itu. Oke, baik. Jadi penting untuk kemudian melihat sekitar ya, untuk memetakan ya. Jadi termasuk simpan nomor HP atau nomor telepon damkar itu penting. Boleh loh. Kalau mau disimpan. Jadi di beberapa tempat kita sudah pasang stikerisasi terkait dengan nomor telepon damkar, termasuk pencegahan damkar. Jadi ada nomor telepon. Kalau nomor telepon yang paling sering digunakan itu 587 101. 587 101. Kemudian ada nomor WA juga, ini 0811 2828 113. Jadi biasanya ini yang operasi sarang tawon ataupun yang lain-lain ini yang sering menghubungi karena kita butuh Sherlock. Dan mohon maaf kalau operasi tangkap tawon itu yang dilakukan teman-teman, kadang-kadang saya udah laporan dari tadi pagi kok belum datang-datang ya. Jadi teman-teman kadang-kadang harus nunggu sampai malam, Mas. Ya mungkin, iya betul. Jadi biar tawonnya itu pulang ke rumahnya, masuk baru kemudian kita tangani. Ada alasannya ternyata ya. Jadi meskipun pakai pakaian pemadam untuk safety-nya, tawonnya masuk dulu, kemudian teman-teman dengan menggunakan kapas yang kita basahi dengan minyak ataupun bensin, kemudian menutup lubang-lubang keluar masuknya tawon itu baru kita ambil. Gitu. Kalau tidak, kalau asal nanti kita ambil kosongan kan itu nanti tawonnya pulang ke rumahku mana? Biasanya nanti mengakibatkan serangan tawon di
lingkungan rumah tersebut. Oh, baru tahu saya. Gitu disuruh pulang dulu dia ya. Oke, baik. Kalau waktu itu pengalaman pribadi Pak Okto, saya dapat nomornya itu justru dari Google kayaknya nih. Dan itu sudah tersedia juga kan ya nomor-nomor untuk damkar juga ya. Bahkan sedia di beberapa tempat ataupun restoran, tempat-tempat umum yang terpasang juga 587101. Iya, betul. Ya, betul. Meskipun kita di tahun 2023 lalu sudah ada perjanjian kerjasama kita dengan seluruh damkar DIY dan kita siap untuk berkolaborasi melaksanakan operasi pemadaman secara bersama-sama seperti kejadian kebakaran minyak kayu putih yang ada di Gunung Kidul pun damkar Kota Yogyakarta terlibat. Kita juga akan support ketika ada permintaan bantuan dari wilayah di luar DIY yang berbatasan dengan wilayah DIY seperti Purworejo, Magelang maupun Klaten, kita juga siap support. Oke. Iya, itu menarik sih Pak Okto. Jadi kalau misalnya kayak sedang terjadi kebakaran di mana itu gedung-gedung atau kemudian instansi yang punya unit pemadam kebakaran tuh emang saling bantu ya. Iya, betul. Kayak salah satu contohnya, kalau tidak salah koreksi, itu pernah saya lihat waktu ada kejadian di mana, tapi yang datang tuh kayaknya dari UGM punya unit deh. Iya, jadi di Yogyakarta ini ada UGM. UGM tuh terus habis itu berangkat mereka. Oh, berarti nggak selalu kemudian hanya damkar tok ya. Ketika teman-teman yang ada di sekitar juga bisa bantu ya. Iya. Oke. Baik. Kita sudah di ujung perbincangan. Nanti terima kasih tadi ya Bu Dina yang sudah gabung. Loh, kok ada yang gabung lagi ini? Bentar, saya bacakan dulu. Ini ada Bu atau Pak? Kalau Adel tuh kira-kira Bu apa Pak? Bu ya mungkin ya. Mbak. Di Urip Sumoharjo, Mbak Adel ya. Pak, cara manggil petugas damkarmat bila ada kedatangan binatang masuk berbahaya, Pak Okto. Iya, jadi sama seperti Bomba ya yang di film Ipin Upin itu, jadi damkar bukan hanya ngurusi kebakaran saja, tapi Bomba juga penyelamat. Jadi kucing naik pohon, ular masuk rumah, biawak masuk rumah, tawon di dalam rumah dan sebagainya. Jadi tadi Bu Riri menyampaikan kenapa damkar kok tambah alat APD sarang tawon untuk operasi sarang tawon. Ternyata ini angkanya tertinggi dari tahun ke tahun. 2023 itu kita melakukan operasi pemadaman itu 90 kali di Kota Yogyakarta, di luar wilayah Kota Yogyakarta 63 kali, dan untuk operasi atau evakuasi sarang tawon ini 252 kali. Kemudian yang kedua, operasi melepas cincin di jari. Ini 116 kali. Kemudian operasi evakuasi ular dan biawak ini 87 kali. Kemudian penyelamatan hewan seperti kucing masuk gorong-gorong atau di pohon atau di plafon itu 66 kali. Jadi untuk operasi sarang tawon ini memang angkanya cukup tinggi. Dan untuk menghubungi damkar, operasi pemadaman maupun penyelamatan ini gratis. Silahkan hubungi 02745877101 atau di WA 081128281113. Insya Allah nanti teman-teman damkar akan cepat memberikan respon. Dan berkait dengan respon time secara nasional itu, respon time yang ditetapkan adalah standarnya itu 15 menit untuk damkar Kota Yogyakarta. Di tahun 2023 sudah mencapai 10 menit sampai ke lokasi sampai siap melakukan pemadaman. Oke. Termasuk pelepasan cincin tadi ya. Mungkin karena saking cintanya mungkin ya Pak Okto jadi raket gitu. Ya, dan lucunya itu bukan hanya cincin yang melekat di tangan, Mas. Kenapa? Jadi termasuk ada yang bawa burung perkutut ke kantor pun untuk melepas cincin yang ada di kaki burung. Iya. Kalau di Bantul memang ada juga, tapi di burungnya orang. Oke, kita mau tutup perbincangan kita di siang hari ini ya. Teman-teman damkar pasti punya banyak cerita lah ya terkait dengan penyelamatan. Bu Riri, apa yang bisa kita simpulkan dan sebagai statement penutup siang hari ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya mungkin menginformasikan bahwa memang ada warga yang mengalami kebakaran itu akan mendapat bantuan. Sekitar 25 Pak ya? Iya, maksimal 25 juta. Maksimal 25 juta tergantung kondisinya, tingkat kerusakannya. Tapi harapannya sih jangan sampai betul, berharap 25 juta rumahnya kebakar gitu. Betul. Nah, untuk menjaga rasa aman, nyaman bagi warga Kota Yogyakarta itu dibutuhkan sinergitas. Setuju. Jadi tidak hanya tugas dari damkarmat, tetapi juga masyarakat. Dibutuhkan kerjasama. Sinergi dan kerjasama. Pak Okto terakhir. Ya,
kebakaran bisa terjadi kapanpun. Tetapi yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita mengantisipasi dengan dengan menyiapkan kondisi lingkungan kita, potensi kebakaran yang ada kita minimalisir dengan menyiapkan peralatan-peralatan atau tidak gegabah. Karena sebenarnya kalau mau kita lihat penyebab kejadian kebakaran tertinggi sebenarnya human error atau kelalaian kita sendiri. Oleh karena mari kita cegah mulai dari lingkungan terdekat kita. Oke, baik. Kita tutup perbincangan kita siang hari ini bersama dengan PLH Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, Pak Okto Nur Arafat SIPMSI. Pak Okto matur nuwun sudah mampir di siang hari ini, dan juga Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bu Riri Banawati Permanasari SH. Bu Riri matur nuwun sudah mampir. Biar doanya bisa terus sehat-sehat berdua dan tim juga, dan bisa terus memberikan pelayanan untuk masyarakat. Kita tutup perbincangan kita dan kita akan lanjutkan. Setelah ini ada program AMKM hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.